kali ini kita akan mewawancarai siapa atau kita mau podcast sama siapa? Kalian tahu nggak? Siapa Vika? Nah, jadi teman-teman semuanya, pada kali ini kita akan mewawancarai atau mempodcast salah satu calon dari Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS SMA Negeri 4 Medan, yaitu Paslon 03. Kepada Paslon 03 dipersilakan masuk. Nah, teman-teman, hadirnya salah satu paslon ketua OSIS dan juga wakil ketua OSIS di sini adalah untuk kita akan melakukan salah satu event yang paling tunggu-tunggu nih teman-teman, yaitu Pilkosis atau pemilihan ketua OSIS tahun pelajaran 2026-2027. Di mana event ini merupakan event yang sangat ditunggu-tunggu karena kita akan mencetak salah satu pemimpin baru yang akan memimpin kita sebagai murid, di mana dengan adanya pemimpin baru ini aspirasi kita akan didengar, ya nggak sih Kayla? Ya banget Viko. Nah, kalau kata pepatah kan tak kenal maka tak sayang. Maka boleh perkenalannya ya pepatah? Boleh. Perkenalkan, nama saya Lian Aranda sebagai calon ketua OSIS periode 2026-2027. Dan saya Titania Putri Agatha sebagai calon wakil ketua OSIS periode 2026-2027. Oke, halo kakak abang. Hai. Nah, kita langsung masuk aja ya ke segmen pertama, yaitu pemaparan visi dan visi serta program kerja. Nah, kami ini kan sebagai murid sekolah ya Kayla, ingin tahu nih kalau misalkan ada pemilihan ketua OSIS juga wakil ketua OSIS, gimana sih visi misi dan program kerja yang diberikan serta apa sih manfaatnya bagi kita? Boleh nggak dikasih tahu? Iya, berarti semua orang kepo. Mungkin untuk pemaparan visi bakal dipaparkan oleh Lian. Nah, Korporat, visi dari Paslon 03 adalah visi kami menjadikan OSIS SMA Negeri 4 Medan sebagai organisasi berkarakter, kreatif, dan berdaya saing tinggi melalui kolaborasi, inovasi, serta kepemimpinan yang inspiratif untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aktif, positif, dan berprestasi. Dan untuk mewujudkan visi kami ada misi kami, yaitu yang pertama menumbuhkan keimanan, integritas, dan kepedulian sosial siswa. Yang kedua, membangun budaya kolaboratif dan inklusif seluruh warga sekolah melalui kegiatan yang edukatif, digital, dan inspiratif, dan juga melalui komunikasi yang sehat dan forum aspirasi terbuka. Dan yang ketiga, menumbuhkan atau mengembangkan kreativitas dan potensi siswa-siswa SMA Negeri 4 Medan melalui kegiatan yang pastinya itu berpotensi, berkualitas, inspiratif, digital, dan pastinya berinovasi bagi kita semua. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, menumbuhkan jiwa kepemimpinan, tanggung jawab, dan profesionalisme seluruh organisasi dan ekstrakurikuler di SMA Negeri 4 Medan. Selanjutnya ada juga program kami yang mendukung visi ini, yaitu Yang pertama, Syncation, Synergy and Collaboration, yaitu kolaborasi OSIS SMA Negeri 4 Medan dengan sekolah lain yang di dalamnya itu ada lewat workshop, project sosial, dan talk show yang bertujuan untuk membangun relasi, menciptakan inovasi bersama, dan berbagi pengalaman. Nah, yang kedua, kami ada yang namanya Speak for Impact, yang merupakan perayaan bulan bahasa dengan diadakan kompetisi debat, pidato, serta puisi untuk mendorong keberanian siswa-siswi SMA Negeri 4 Medan dalam berbicara serta mengembangkan pikiran berpikir kritis. Dan yang ketiga ada Forniverse, yaitu perayaan ulang tahun SMA Negeri 4 Medan yang bertemakan Universe dengan parade seni, bazar, dan kolaborasi dengan alumni, yang pastinya juga bertujuan untuk meningkatkan semangat kekeluargaan dan menciptakan kreativitas siswa. Yang keempat, adanya E4 Cup yang merupakan turnamen e-sport dan games menarik antar kelas dan antar sekolah untuk menyalurkan minat dan bakat digital siswa-siswi. Dan yang terakhir ada Night Forever, yaitu Senior Night, malam apresiasi dan perpisahan siswa kelas akhir melalui di dalam itu kami tampilkan band, akustik, video perjalanan, dan kolaborasi serta penghargaan spesial lainnya yang bertujuan untuk mengenang masa SMA dengan kegiatan yang positif dan penuh makna. Wah, keren-keren kali ya Kak visi misi dan program kerjanya. Nah, kami lanjut nih ke segmen berikutnya, di mana setelah pemaparan visi dan visi serta program kerja, kami penasaran nih ya kan Kayla, gimana sih kayak first impression nih tahu kalau bakal jadi paslon 03. Baru gimana sih perasaan kakak kalau tahu nih bakal jadi calon ketua OSIS dan juga jadi wakil ketua OSIS? Dimulai dari calon ketua OSISnya dulu ya. Awalnya saya sih sendiri agak gugup karena mencalonkan diri dengan jabatan yang tinggi. Tapi sejauh ini saya merasa bangga dan pede atas pilihan saya pilih, karena kapan lagi
Ayu bisa membuka ini. Kalau dari saya pribadi, perasaan saya itu yang pertama itu rasa ingin tahu sih, karena saya punya rasa ingin tahu yang tinggi, jadi saya juga mau mencalonkan jabatan yang bisa tergolong jabatan tinggi. Nah, kenapa sih? Pastinya karena rasa keingintahuan itu, saya pengen belajar lebih lagi dan keluar dari zona nyaman saya. Yang kita tahu kan banyak nih anak muda di sekarang tuh seumuran kita tuh masih malu-malu atau takut mencoba. Nah, untuk dari situ saya belajar untuk keluar dari zona nyaman. Untuk menurut saya dengan dengan rasa kepemimpinan yang saya punya juga, apalagi kan di OSIS tuh juga diajarin gimana caranya punya jiwa kepemimpinan yang tegas. Nah, di situ tuh mulai terbentuk tuh rasa keinginan tahuan saya, terus rasa kepemimpinan saya yang lebih besar lagi untuk mencoba mencalonkan diri sebagai wakil ketua OSIS. Keren-keren ya Kak alasan-alasannya. Nah, jadi setelah adanya pemaparan visi dan misi, program kerja dan juga perasaan-perasaan para paslon, kita masuk ke sesi yang paling tunggu-tunggu, yaitu apa Kela? VK Question! Dimana kali ini kami akan menanyakan nih beberapa pertanyaan dari program kerja, visi dan misi yang sudah kalian paparkan. Dimana pasti kami ini juga mewakilkan dari murid-murid SMA Negeri 4 Medan yang pastinya penasaran nih bagaimana visi misi dan juga program kerja abang dan kakak. Dimulai dari saya Vito. Nah, jadi pertanyaan pertama nih, visi dan misi kakak ini kan terdengar sangat besar nih ya kan Kak. Menurut kakak langkah awal apa sih yang paling konkret dimana jika kakak telah terpilih menjadi ketua OSIS dan juga wakil ketua OSIS? Langkah pertama apa yang akan kakak lakukan ketika kakak sudah menjabat sebagai paslon tersebut atau setelah menjabat menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS? Yang dimana hal ini kan menunjukkan bahwa visi dan misi yang benar kakak itu bukan cuma sekedar omongan saja, tapi benar-benar aksinya. Mungkin saya akan menambahkan sikap komunikasi yang merupakan suatu hal konkret dalam suatu organisasi, dan ketika komunikasi sudah berjalan dengan baik, kami akan menjalani dengan suatu organisasi dan akan membentuk suatu himpunan agar semua ide tersalur dengan baik. Ya, sedikit menambahkan dari kami, bukti secara cepat menurut kami itu melalui komunikasi. Kenapa di sini kami bakal menumbuhkan komunikasi yang terjalin dengan cukup sehat. Kenapa seperti itu? Karena yang kami ketahui dan kami lihat nih, yang kami analisi dari siswa-siswi SMA Negeri 4 Medan tuh masih banyak juga nih, dan gak jauh-jauh juga dari teman-teman kami masih banyak yang komunikasinya itu cara menyampaikannya itu kurang pas. Nah, jadi yang mau kami ubah itu sistem komunikasinya, dan kami juga itu buat satu forum aspirasi siswa di situ untuk menjalin komunikasi yang pastinya agar komunikasinya itu berjalan dengan lancar, dan siswa-siswa SMA Negeri 4 Medan di dalam itu bebas mengapresiasikan atau memberikan ide, saran ataupun kritikan mengenai sekolah kita. Yang pastinya mulai dari penyampaian sih, gimana cara siswa-siswa SMA Negeri 4 Medan menyampaikan aspirasi mereka. Jadi kami mau memperbaiki komunikasi, dan juga bukan berdampak untuk siswa-siswa SMA Negeri 4 Medan, tetapi juga berdampak untuk kami, yaitu organisasi mitra sekolah OSISnya tersendiri. Kami mau untuk komunikasinya itu kami perbaiki. Kenapa? Karena sedikit banyaknya juga, kalau boleh jujur ya, kami juga pasti juga namanya juga manusia, dalam berkomunikasi itu kami masih ada kekurangan. Justru ini kami tuh mau menciptakan komunikasi serta forum aspirasi yang terbuka, supaya semua itu sama-sama belajar untuk berani menyampaikan pikiran kritisnya, menyampaikan idenya, pendapatnya, dan juga kritikannya, supaya sehingga kami ketika melaksanakan program-program kerja atau proyek-proyek yaitu event, kami itu setiap divisi, setiap panitia itu juga tidak miskomunikasi. Berarti langkah pertama kakak itu adalah untuk meningkatkan komunikasi terlebih dahulu ya Kak. Oke, lanjut nih ke pertanyaan kedua, itu kita masuk ke dalam program kerjanya, yaitu U4Cup. Dimana di dalam ini kan terdapat ada perlombaan ya Kak. Yang kita tahu sendiri, jika ada perlombaan itu kan berarti adanya persaingan antar kelas. Nah, gimana sih cara abang dan kakak ini bisa mengayomi warga-warga siswa sehingga tidak terjadinya adanya kata menang maupun kalah, namun tetap ada manfaat yang didapat, serta amanat maupun moral, serta dampak yang bisa mereka rasakan setelah mereka melakukan event tersebut. Oke, nah U4Cup ini yang kami adakan berbasis e-sport, yaitu kami mengutamakan atau mengedepankan itu gamenya itu lewat digital. Yang pasti kita tahu itu banyak banget peminat dalam
game-game digital sekarang, contohnya seperti Mobile Legends, Free Fire, dan lain-lain. Yang pasti kami tuh tidak mengedepankan menang atau kalahnya. Di sini kami tuh mau memberi dampak itu dalam porsi nilai. Nah, jadi game yang kami buat itu atau kami ciptakan itu bukan cuma soal kalah atau menang, tapi kami memberi nilai. Nah, gimana sih di dalam Esport Cup itu, yaitu program kerja kami itu di dalamnya itu menyusun seperti game-game biasa, kan? Nah, tapi bukan cuma seperti biasa aja, kami di situ buat etika digitalnya. Jadi biar terstruktur juga. Jadi setiap pemain-pemain yang bermain game itu bukan cuma asal-asalan main, tapi juga punya etika digitalnya. Di sini tuh kami mau mengajarkan kalau kita tuh bermedia sosial juga. Terus dalam bermain game kita harus bisa menargetkan sesuai jamnya. Nah, jadi kalau misalnya ini kan banyak nih, kadang kalau misalnya lagi belajar tuh ada yang nyuri waktu untuk main game. Nah, di sini kami sengaja nih buat khusus untuk permainan game ini supaya difokuskan, dan kami buat timeline-nya itu sesuai, waktunya itu sesuai yang pas. Terus nilai-nilai yang mau kami kasih itu atau mau kami beri dampak tuh dalam bentuk apa sih? Yang pasti sportivitas, leadership juga. Siapa sih, pasti kan di tim itu nanti kan bagi tim kan untuk setiap yang main Esport Cup ini, pasti itu ada ketuanya juga yang mengarahkan atau teman-temannya yang paling aktif lah ibaratnya. Di situ kami juga bisa melihat leadershipnya gimana, teamworknya gimana, dan sportivitasnya. Jadi mengajarkan nilai. Berarti kakak ini udah mempersiapkan sangat matang ya untuk event dari U4 Cup ini, sehingga pada saat dilaksanakan juga terdapat pesan dan juga amanat dari event tersebut. Nah, pertanyaan terakhir dari saya nih Kak, sebelum akhirnya dilanjutkan ke Kayla partner saya, yaitu ada ini satu program kerja lagi yaitu For Universe, di mana di dalamnya kakak akan menampilkan gebiar seni, juga ada bazar, dan ada kunjungan-kunjungan dari alumni. Nah, kami kepo nih, bagaimana sih cara kakak dan abang sendiri merealisasikannya? Bagaimana jika hal tersebut tidak direalisasikan? Karena seperti yang bisa kita lihat dari ketua-ketua sebelumnya sendiri, banyak mereka memberikan proker-proker yang berbasis gebiar seni maupun bazar, namun pengrealisasikannya di dalam SMA Negeri 4 ini jarang, bahkan ada yang tidak pernah sama sekali. Nah, dari paslon kalian sendiri, bagaimana sih cara kalian merealisasikannya, kayak langkah-langkahnya dan juga lain-lainnya? Yang pertama, untuk merealisasikan proker kami yang ini, mungkin kami akan mempercepat dan mempermudahkan penerimaan suatu program ini sehingga diterima oleh kepala sekolah dan sekolah-sekolah dan alumni-alumninya, sehingga kami akan membuat suatu jadwal padat yang akan bergabung dari beberapa hal. Lalu dengan mewujudkan ini, kami akan menggunakan sistem low budget namun high creativity, di mana menggunakan budget sedikit mungkin namun dengan kreativitas setinggi mungkin. Ya, sedikit menambahkan seperti kata kamu tahun-tahun yang lalu. Nah, di sini sistem kami itu berbeda, dan yang pastinya juga kami menciptakan program kerja ini dengan rasa kepercayaan diri yang tinggi. Kami percaya bahwa program kerja kami yang kami buat ini tuh berdampak juga. Nah, seperti yang disampaikan oleh calon ketua OSIS saya, nah dia bilang kalau di sini kami lebih mengedepankan persetujuan dari program kerja. Ya, pastinya kami akan membuat program kerja ini secara unik. Tapi langkah-langkah kecilnya sebelum kami menuju merealisasikan program kerja kami yang berdampak besar ini atau acara besar ini, kami punya langkah-langkah nih atau tips. Pertama, kami tuh mulai dengan kolaborasi kecil dengan mewujudkan program kerja kami pertama, yaitu Syncation, Synergy and Collaboration. Nah, dengan kolaborasi dengan sekolah lain maupun alumni lain, itu tuh bersangkut pautan dengan program kerja kami for Sport atau For Universe. Nah, ya seperti itu, kami juga mau merealisasikannya itu dengan nilai-nilai yang seperti kami bilang, dengan supaya kami itu bukan cuma berkolaborasi aja, tapi juga membangun sebuah hubungan komunikasi dengan alumni-alumni. Apalagi seperti kita tuh masih banyak nih alumni-alumni dari SMA Negeri 4 Medan. Nah, jadi kami mau merealisasikannya itu agar terwujud tidak seperti mungkin di tahun-tahun yang lalu, dengan langkah-langkah kecil seperti bazar kecil-kecilan atau kolaborasi dengan sekolah-sekolah lain, dan pastinya menjalin hubungan komunikasi dengan alumni. Baik Kak, nah teman-teman, sebelum lanjut ke Kayla, mana nih tepuk tangannya? Jawabannya terus banget. Oke, kita masih punya beberapa pertanyaan dari Kayla nih. Ya Kayla, dimulai. Oke, jadi pertanyaan pertama dari
butuh kreativitas. Nah, juga butuh sistem. Sistem apa yang membuat OSIS ini maju tapi tetap terlihat rapi dan bertanggung jawab? Nah, kalau dari sistem, kami tuh buat sistemnya ini tuh yang pertama itu komunikasi. Nah, kami tuh sudah sepakati berdua kalau menurut kami sistemnya itu membuat sistemnya itu dari komunikasi. Nah, kenapa? Karena komunikasi itu menurut kami itu fondasi awal suatu organisasi. Kenapa? Karena kalau misalnya kita sudah komunikasinya itu baik, penyampaian komunikasinya baik, jadi setiap organisasi kita itu kami panitia-panitianya juga beserta saudara-saudara saya, kami juga bisa menjalin dan membuat sistem yang baik juga, yaitu dengan tadi forum aspirasi, dan juga kami membuat timeline yaitu dengan cara kami itu mempergunakan waktu sebaik mungkin untuk mengerjakan sistem-sistem atau seperti event-event. Dan yang ketiga itu kami punya komitmen untuk yang pertama kan tadi kan untuk mempergunakan waktu sebaik mungkin, dan sistem kami itu juga untuk membagi setiap orang itu berdasarkan dengan divisinya, contohnya dengan ada bagian-bagiannya nih, jadi kami supaya saling membantu, saling membackup dalam setiap kegiatan. Kami membagi-bagi kegiatan dengan teman-teman kami lain, anak OSIS kami. Jadi saling membantu. Nah, pertanyaan kedua ini seputar proker. Nah, jadi pertanyaannya itu kan ada dalam proker kalian tuh ada namanya Senat Forever. Yang Senat Forever ini kan itu penentukan perjalanan siswa. Nah, bagaimana tuh kalian buat acaranya itu tampaknya tidak hanya tampak bagus dilihat, tetapi juga bisa menjadi momen pribadi siswa yang membuat siswa itu merasa dihargai. Untuk Senat Forever sendiri, mungkin Anda mengadakan seperti spearbook, sehingga setiap siswa akan termasuk dalam game ini dan merasakan kenangan-kenangan yang sama dengan tema-tema yang masing-masing. Nah, lalu selanjutnya itu di dalam acara ini juga itu Snack Forever ini kami bukan cuma hanya menampilkan acara-acara formal lainnya. Nah, kami bakal buat suatu acara seperti di dalamnya itu konser, terus juga berbagi surat. Nah, jadi di dalam acara ini kami bakal buat surat nih, saling menyuruh untuk siswa-siswa kelas akhir itu bertukar surat sama temannya ataupun guru-guru. Jadi semuanya itu betul-betul merasa dihargai. Terus kami juga buat penghargaan, contohnya seperti most careful gitu, yang paling sering tersenyum, misalnya di contoh yang sering memberi inspirasi gitu sih, dengan penghargaan. Selanjutnya boleh dibawa lah. Oke, mungkin Kailanya sudah agak terbawa suasana dari ini nih, visi misi yang sangat bagus. Jadi kita masuk nih kakak, itu pertanyaan selanjutnya adalah seberapa yakin sih kalian dengan kemenangan kalian di OSIS pada kali ini, yang dimana kalau dengan visi misi serta prokernya kan udah pasti bagus-bagus nih. Jadi seberapa yakin dan seberapa pede sih kalian? Untuk pilihan kami mungkin cukup tinggi, yaitu 100%, karena kami sebagai pemimpin yang baik, kami kan yakin dengan apa yang telah kami usahakan dan apa yang telah kami lakukan sejauh ini. Iya, benar banget. Yang pastinya kepemimpinan itu juga harus punya rasa kepercayaan diri yang tinggi. Jadi rasa kepercayaan diri kami itu 100%. Nah, selain itu juga kami tuh di sini tuh sebagai pemimpin atau calon pemimpin, kami bukan orang yang paling sempurna, tapi kami di sini orang yang berani untuk belajar dan berkembang. Oke, terima kasih Kakak dan Abang atas jawaban-jawabannya. Kita masuk nih ke penghujung acara. Sebelum kami menutup, boleh nggak sih ajarin kami kayak mana slogan kalian dan juga yel-yelnya? Boleh dong, boleh banget. Slogan Oke. kami tuh simple banget. Nah, Oke. jadi gimana tuh? Paslon 03, Kolaborasi tanpa batas, 03 selalu tepat. Oke, Nah, boleh Bang ya? Iya, boleh sama-sama nih kita. Oke, 1, 2, 3. Paslon 03, Kolaborasi tanpa batas, 03 selalu tepat. Nah, for fellas, berikut adalah hasil podcast kami dengan paslon 03, yaitu Kak Titania dan juga Bang Lian. Nah, semoga dengan adanya podcast kali ini kalian bisa menentukan jawaban kalian sebagus-bagusnya dan sekeren-kerennya nih teman-teman, yang dimana kan kita sudah tahu nih jawaban-jawaban mereka, visi misi dan juga proker. Nah, gunakan hak suara pilih kalian dengan sebaik-baiknya dan hindari golput ya teman-teman. Aku dan Kaila pamit undur diri. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye.